Selamat pagi dan salam penjas kesrek. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan fitness. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, yaitu di mana kami akan membagikan bagaimana cara melatih otot tubuh kita menggunakan alat fitness, yang dimana alat ini telah kami modifikasi menjadi sederhana, menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana alat yang kami gunakan yang pertama adalah menggunakan botol aqua yang diisi dengan pasir ataupun kerikil kecil. 2 yang kecil dan 1 yang besar. Kemudian ada alat selanjutnya, itu karet ban yang kami potong tipis. Kemudian bersama dengan pegangan yang kami buat dari tali nilon dan juga selang. Di mana alat-alat ini tujuannya kami pakai adalah bagaimana cara kita melatih otot tubuh kita untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materi pembelajarannya. Dadah. Dadah. Baik anak-anak, untuk mengawali segala rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Ada yang mau? Oke, silakan Afan pimpin kita dalam doa pembuka. Bapak dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawa doa ini dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa. Oke, baik anak-anak. Yang pertama, kita akan masuk pada latihan otot dada. Oke? Oke, Pak. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita akan pakai alat yang pertama adalah karet yang kita berikan pegangan di ujungnya. Jadi cara melakukannya adalah kita akan pergi ke suatu tempat untuk kita menggae tali ini. Jadi kalian bisa merapat ke sini. Mungkin bisa di tiang, bisa di pohon, bisa di tembok, bisa di mana saja untuk membantu kalian menggae karetnya seperti ini. Cara melakukan gerakannya seperti apa anak-anak? Untuk melatih otot dada, pada kali ini khususnya untuk dada bagian depan. Pertama, kalian perlu untuk memposisikan tangan kalian sejajar dengan bahu seperti ini. Pegangannya seperti ini. Kemudian badan dicondongkan sedikit ke depan dan 1 kaki tumpuan majukan 1 langkah ke depan. Cara gerakannya adalah kita dorong, tarik ini, kita dorong ke depan sampai rata seperti ini. Tujuannya untuk merasakan otot dada bagian depan. Gerakannya seperti ini. Dorong, kembalikan lagi, dorong, kembalikan lagi. Jangan lupa buang nafas waktu kita dorong. Tarik nafas, tarik nafas, dorong, tarik nafas dan dorong. Jadi ini bisa dilakukan untuk pemula kita itu 8-12 repetisi saja. Mungkin ada anak-anak ada yang mau coba? Saya, Pak. Oke, silakan. Ewa hadap ke sini. Badan jangan lupa pegangan seperti apa, badan dicondongkan ke depan, 1 kaki ditekukan, kemudian ya betul, kemudian tangannya disikukan seperti ini. Oke, coba dorong ke depan. Mantap. Oke, pelan-pelan, jangan lupa buang nafas. Oke, tarik nafas, buang. Oke, bagaimana anak-anak, bisa diperhatikan ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan buat Ewa. Oke, baik anak-anak. Gerakan yang selanjutnya, setelah tadi kita buat gerakan untuk melatih otot dada, selanjutnya kita mau latih otot bahu. Jadi, alat apa yang akan kita gunakan? Yaitu alat yang sama, menggunakan karet dan juga pegangan yang sudah kita buat. Nah, cara melakukannya seperti apa? Yang pertama, kita latih untuk otot bahu bagian samping dengan cara karet bagian bawah kalian gae pada telapak kaki kalian injak seperti ini. Kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian posisikan tangan di samping, kedua tangan, kemudian kalian angkat secara perlahan. Kemudian posisi badannya, kaki buka selebar bahu, kemudian badan sedikit condong ke depan tapi tidak boleh bongkok, harus tetap lurus. Tangan sedikit ditekuk seperti ini. Caranya kalian tarik, naik ke atas sampai sejajar dengan bahu, turun lagi, angkat lagi, turun lagi, angkat lagi. Dimana tujuannya untuk melatih otot otot bahu bagian samping. Kemudian untuk otot bahu bagian depan sama juga, tapi kali ini posisi badannya condong
lurus. Cara gerakannya, tangan diposisikan ke depan, kemudian diangkat seperti ini. Sangat sederhana. Oke, bisa dipahami? Pak, saya mau tanya. Boleh? Ini bisa tidak ke angkat satu-satu begitu, Pak? Sangat boleh, itu adalah contoh variasinya dia. Tapi yang Pak contohkan adalah bagaimana postur tubuhnya. Tapi kalau Ewa mau buat satu-satu itu boleh juga, Bisa. sangat bisa. Oke? Oh, Ada yang mau coba praktek? Saya Bapak. Oke, silakan Riven. Oke, yang pertama pastikan posisi tubuhnya. Talinya diinjak, kaki buka selebar bahu, kemudian badannya sedikit condong ke depan, tangannya sedikit ditekuk, dan dari bawah jangan lupa Riven. Dari bawah angkat. Oke, boleh dicoba. Oke. Mantap, dilakukan secara perlahan. Oke, ini adalah untuk melatih otot bahu bagian samping. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, sekarang coba untuk bahu bagian depan. Oke. Silakan. Oke. Mantap. Oke, Pak, sedikit sambil mencontohkan, angkatnya boleh cukup sampai sejajar dengan bahu saja. Oke, mantap, boleh turun. Jangan lupa nafasnya. Waktu naik dibuang, waktu turun ditarik. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ada yang mau tanya? Bisa, Bapak. Ada yang mau tanya, pas? Kalau tangannya ke depan begini bisa tidak, Bapak? Kalau tangannya juga bisa, tapi nanti posisi otot yang kena akan berbeda. Tapi karena tujuan kita adalah untuk melatih otot bahu, posisi tangannya yang bagus adalah seperti ini. Atau tidak juga bisa seperti ini. Seperti ini hadapnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, Oke, Bapak. terima kasih Riven. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Riven. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melatih otot lengan kita. Dimana pasti anak-anak sudah tahu yang Pak pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa otot lengan itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu otot lengan atas dan otot lengan bawah. Dimana kalau atas ada yang namain depan itu Bicep. ada bicep. Bicep. Oh, bicep. Aldi bicep. Bicep. Yang lupa, pas sengaja itu. Kalau yang belakang sebutnya apa? Bicep. Oke, terus ada otot lengan bawah, ada banyak. Nah, oke anak-anak. Terus bagaimana cara melatihnya? Kita mulai dari otot lengan atas. Yang pertama ada bicep. Yang ini nih, yang ini nih. Oke, caranya adalah kalian pegang dua botol yang sudah kalian isi dengan pasir dan kerikil. Ini yang ukuran kecil saja untuk pemula kita kan. Nah, kalian pegang dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan seperti ini, jangan seperti ini. Kalian posisikan seperti ini, kalian pegang ke samping. Terus cara melakukannya apa? Kalian angkat saja seperti biasa seperti ini. Terus kalian turunkan. Tujuannya apa? Kalian rasakan ada kontraksi di otot bicep kalian. Angkatnya jangan buru-buru, angkat pelan saja. Waktu angkat tarik nafas, buang nafas. Turun, tarik nafas. Buang nafas, turun. Jangan diangkat-angkat seperti nanti tidak maksimal. Posisikan badan itu harus tegap tetap, buka kaki selebar bahu, kemudian diangkat secara perlahan. Angkatnya sampai sini saja kok Pak. Angkat sampai atas sini. Sampai full. Bisa? Bisa. Oke, kemudian untuk tricep. Tricep kita bisa pakai botol yang lebih besar. Yang sudah kalian isi, kita cukup butuh satu saja. Ini boleh kalian lakukan dengan cara duduk atau berdiri, tapi Pak contohkan saja dengan cara berdiri. Caranya seperti apa? Kalian pegang botolnya seperti ini, taruh ke belakang seperti ini. Cara melakukannya seperti apa? Tinggal saja kalian angkat ke atas seperti ini. Angkat sampai lengan kalian ini lurus, jangan menggok, sampai lurus seperti ini. Tujuannya apa? Supaya dia kena maksimalnya di otot tricep kalian. Yang ini. Gerakan seperti apa? Contohnya seperti ini. Turun sampai full ke bawah, naik sampai full lurus ke atas. Turun full di bawah, terus naik full sampai di atas. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Kemudian yang terakhir, kita dapat melatih selain otot lengan bagian atas, kita juga dapat melatih otot lengan bagian bawah dengan cara kita ambil satu saja botol yang sudah kita isi dengan pasir. Caranya bisa kita pakai dengan kursi, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kemudian caranya seperti apa? Kita taruh lengan kita seperti ini. Kemudian kita pegang botolnya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Tujuannya apa? Untuk melatih otot lengan bagian depan ini. Caranya tinggal kalian putar saja pergelangan tangan ke atas dan ke bawah.
atas ke bawah. Tujuannya apa? Untuk merasakan kontraksi. Kalau samping, tinggal kita posisikan seperti ini. Angkat, atas, bawah. Atas, bawah. Kalau untuk yang belakang, yang ini, sama juga kita posisikan tinggal ke atas dan ke bawah. Sama juga untuk yang ini. Tinggal kita posisikan seperti ini, terus kita angkat atas dan bawah. Bisa? Bisa. Oke, karena ini akan sangat menyenangkan. Kira-kira ada yang mau coba? Saya Bapak. Oke, silakan Afan, boleh. Yang pertama Afan, kita coba dari melatih otot bicep. Silakan. Kita pakai barbel yang sudah kita buat modifikasi. Oke, jangan lupa dengan posisi badan yang baik, postur tubuh jangan bongkok. Oke, silakan Afan coba. Oke, Afan, bagus. Posisi tangannya juga benar, badannya juga tidak bongkok. Kaki buka seluar bahu. Tangannya diangkat dengan baik, bagus. Ya, bagaimana Afan rasakan di sini terjadi kontraksi bagian bicep? Terjadi. Oke, bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sekarang kita lanjut untuk tricep. Kita pakai yang besar. Oke, Afan boleh balik belakang. Oke, kita lihat posisi tubuhnya, gerakannya. Oke, silakan boleh Afan dicoba. Oke, kita dapat melihat dia memang tertutup, tapi lihat otot tricepnya ini terjadi kontraksi karena dia melakukan posisi gerakan dengan benar. Dia turun sampai bawah, terus dia naikkan sampai tangannya rata ke atas. Posisi badannya juga tidak bongkok sehingga hasil gerakannya bisa maksimal. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Ada yang mau tanya pas? Pas, Bapak. Pas, bagus. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir untuk lengan bawah apa? Kita pakai meja. Coba untuk lengan bagian depan, kemudian samping. Oke. Oke, betul seperti ini posisinya. Tangannya dibiarkan berbaring di atas kursi. Kemudian posisinya menghadap ke atas. Kemudian bisa dilakukan gerakannya apa? Oke, bagus, naik dan turun. Bagaimana kita dapat merasakan kontraksi di otot sebelah sini? Oke, coba yang samping apa? Oke, boleh. Naik dan turun. Oke, rasakan setiap gerakan otot yang dikontraksi sehingga hasilnya bisa maksimal. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Oke, cukup Afan? Oke, kita kasih tepuk tangan buat Afan, boleh? Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah melatih otot bagian atas, sekarang kita akan masuk otot tubuh bagian bawah, yaitu otot paha dan otot betis. Oke, anak-anak. Jadi saat ini Pak akan kasih contoh gerakannya yang pertama untuk otot paha. Terkhususnya hari ini kita mau latih otot paha bagian depan. Otot paha ini ada banyak, ada samping, belakang, bagian bawah sini, tapi mau fokus saja untuk otot paha bagian depan. Caranya seperti apa? Pertama kita ambil posisi duduk. Ini harus pakai tempat duduk, bebas mau di kursi, mau di meja, mau di mana saja. Yang penting teman-teman nyaman. Kemudian kita taruh botol yang sudah kita isi dengan pasir pemberat tadi ini, kita taruh di atas kaki kita di sini di bawah. Kemudian cara melakukan seperti apa? Kita dengan posisi badan tetap tegap, kita angkat seperti ini. Tangannya pegang, boleh di kaki, boleh di kursi. Kita angkat sampai lurus seperti ini. Tujuannya apa? Agar terjadi kontraksi di otot Otot paha. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk melatih otot betis kita. Sebenarnya ada banyak cara untuk melatih otot betis kita, tapi karena kita menggunakan alat yang kita sediakan, caranya sangat gampang. Kalian boleh cari posisi di mana saja dan gerakannya adalah kalian jinjit. Seperti ini, turun dan naik. Kenapa tambah beban? Tujuannya semakin beban berat, semakin otot ini berusaha untuk berkontraksi. Sebenarnya tidak perlu juga dengan alat, tapi karena kebetulan kita ada alat, kita bisa pakai sehingga kita dapat buat kita otot ini kerja lebih keras. Kita hanya perlu posisi badan yang lurus, kemudian kita jinjit, rasakan sampai jinjit full, kemudian turun di bawah, jinjit full, turun ke bawah. Bisa? Bisa Bapak. Oke, ada yang mau coba? Oke, boleh Filda, silakan. Pertama coba kita dari apa ya? Dari otot paha saja, boleh. Oke, pertama posisi badannya seperti ini, jangan lupa tegap. Kemudian bebannya kita taruh di ujung kaki, jangan lupa. Pelan-pelan. Oke, silakan coba. Oke, akan sampai lurus Filda, mantap. Oke, tidak apa-apa, semua kita sama-sama belajar. Angkat lagi Filda, sampai lurus.
Oke, boleh. Lagi angkat lagi sampai lurus. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan buat Filda. Tidak apa-apa, belum maksimal, tapi karena ini adalah percobaan pertama. Tapi Pak yakin kalau kalian coba di rumah nanti pasti akan lebih maksimal. Ya, Yang berikutnya kita coba untuk betis. Oke, Filda. Oke, betis. Taruh saja di samping, kemudian jinjit. Oke, sampai full turun. Jangan lupa waktu naik, buang nafas. Tarik nafas turun, buang nafas naik. Oke, mantap. Filda rasakan. Lanjut. Rasakan kontraksi yang terjadi di betis. Semua bisa lihat ya? Bisa, Bapak, bisa. Oke. Ini karena Filda ada pakai celana panjang. Kalau dia pakai celana pendek, kita dapat melihat tadi kontraksi di otot paha sama betisnya. Bisa? Bisa, Bapak. Oke. Terima kasih Filda. Kita kasih tepuk tangan buat Filda. Oke anak-anak, gerakan selanjutnya kita akan melatih otot yang orang bilang ini otot laki-laki ini harus punya. Kalau ada dia punya, dia keren. Ada yang tahu otot apa? Otot perut. Otot perut. Biasa dong bilang apa itu? Roti sobek. Roti sobek. Betul. Nah itu roti sobek ada yang ada 6, ada yang 8, ada yang 4, banyak lah. Terus bagaimana cara kita melatih menggunakan alat yang kita punya? Caranya sederhana. Sekarang kita pergi, kebetulan kita ada di bawah pohon. Nah caranya yang pertama adalah menggunakan karet yang sudah kita buat tadi. Kita gae pada area yang jauh lebih tinggi di atas. Kemudian kita buat gantung seperti ini. Caranya seperti apa? Kita posisikan kita ada di bawah. Kemudian kaki buka selebar bahu. Dan dia ditekuk sedikit. Caranya adalah badan juga kita sedikit condongkan ke depan, tapi jangan bongkok. Otot belakang, tulang belakang tetap lurus. Caranya lengan bawah kita gae di telinga seperti yang kita GP ya. Caranya seperti apa? Dari atas kita turun, tarik ke bawah, tarik dia. Tidak harus full, tapi kita rasakan dia perutnya mengencang, kadang kencang perut. Turun, naik. Turun, naik. Bisa? Bisa. Ada yang mau coba? Saya Pak. Oke, silakan Aldi. Silakan. Oke, jangan lupa kaki buka selebar bahu. Kakinya ditekuk, badannya jangan bongkok. Oke, bagus. Oke. Silakan turun. Oke, mantap. Percobaan pertama bagus. Lagi. Oke, tidak harus full. Boleh lanjut. Formnya bagus, gerakannya bagus. Nah, coba kencangkan perutnya sambil turun. Nanti akan membuat kita lebih rasa lagi. Yes. Lagi saat terakhir. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan dong. Bagaimana rasanya? Kencang perutnya? Oke, kalau sering dilakukan maka akan muncul roti sobeknya. Oke? Ya, Bapak. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan banyak sekali gerakan. Sekarang ada satu gerakan yang belum kita lakukan untuk melatih otot yang ini ototnya cukup besar sekali. Ada yang tahu mungkin otot apa yang belum kita latih? Ada? Otot Mungkin? belakang. Yes, betul sekali Ewa. Otot belakang. Karena otot belakang ini salah satu otot di tubuh yang sangat besar, sangat banyak. Jadi penting untuk kita melatih otot belakang. Karena otot belakang ini sangat membantu kita di masa tua. Supaya kita tidak kena osteoporosis dan sakit-sakit orang tua lain. Caranya seperti apa kita latih? Kita akan menggunakan alat yang paling sering kita pakai, yaitu karet. Kita langsung praktek. Kita buat posisi karetnya seperti ini. Tidak harus posisinya dari atas dari bawah. Bagus juga dari bawah atau dari rata. Jadi dia bisa seperti ini. Kemudian cara gerakannya seperti apa? Kita posisikan kaki buka selebar bahu, sedikit tunduk ke bawah. Kemudian posisi badan jangan bongkok ke depan, dia rata. Posisi tangan kita dari lurus, kita tarik ke samping seperti ini. Kemudian kalau masih kurang jauh, kita geser lagi ke belakang. Kita tarik seperti ini, kita rasakan otot belakang sayap kita ini dia berkontraksi. Ada sakit-sakitnya, tegang. Jangan lupa waktu tarik buang nafas, waktu dilepas tarik nafas. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Ada yang mau coba kok? Saya Oke, Ewa lagi, silakan Ewa. Sebenarnya Ewa ini sangat semangat ya. Oke, silakan Ewa. Semua kita perhatikan. Begini kok Bapak. Betul, posisi kaki buka selebar bahu.
sedikit tekuk lututnya. Oke, badannya lurus, bagus. Coba tarik. Yes, bagus. Pelan-pelan, bagus. Bagus. Oke, posisinya sangat mantap sekali. Posisinya tubuhnya bagus. Badannya juga tidak bongkok. Posisi tarikannya, nafasnya juga bagus. Dibuang. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Oke, baik anak-anak. Kita kasih tepuk tangan luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita melatih otot tubuh kita menggunakan alat-alat fitness yang sudah kita rancang, kita kembangkan sendiri. Ya, betul. Nah, di mana tadi kita sudah latihan untuk otot dada, otot bahu, ada otot apa lagi? Lengan, otot perut, otot paha, otot betis, dan otot belakang. Oke, bagaimana, apa yang kalian rasakan menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, karena kita tidak perlu uang yang banyak untuk kita pergi ke gym. Kita bisa pakai alat-alat yang kita modifikasi sendiri yang sangat murah meriah untuk membentuk dan melatih otot tubuh kita. Tujuannya apa? Supaya kita sehat dan bugar. Oke, jadi Pak mau kalau kalian pulang rumah nanti, kalian tolong latihan kembali gerakan ini supaya apa? Supaya kalian tubuh tetap sehat dan bugar. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu sekian pembelajaran kita. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita harus akhiri dengan doa. Oleh karena itu, Pak minta Ewa untuk kita Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang ke tempat-tempat kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya membawa doa ini, agama saya itu Katolik. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ewa. Ya. Silakan kembali. Sekian pembelajaran kita. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya.